Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas Kekhalifahan Rasyidin part 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Setelah meluasnya wilayah muslim, muncullah peristiwa yang menguji persatuan umat. Lantas, bagaimanakah kondisi pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Khalifah Utsman. Sebelum wafat, Umar bin Khattab sempat mengumpulkan sejumlah sahabat untuk membahas suksesi kepemimpinan. Umar memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah seandainya beliau masih hidup. Beliau pun meminta 6 sahabat Nabi SAW untuk menjadi inti tim formatur terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Putranya Abdullah bin Umar juga menjadi panitia tersebut, tetapi Umar melarangnya untuk dipilih sebagai khalifah. Musyawarah tim itu pun berjalan cukup alot. Alhasil, tersisa 2 kandidat saja, yakni Ali dan Utsman. Akhirnya, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah. Utsman bin Affan dibaiat untuk menjadi khalifah sesudah wafatnya Umar bin Khattab. Semua muslimin melakukan baiat itu, termasuk Ali bin Abi Thalib. Utsman pun menjadi khalifah ketiga dalam era Khulafaur Rasyidin. Beliau memimpin antara tahun 644 hingga 656 Masehi. Semasa kepemimpinannya, kaum muslimin berada pada awal zaman perubahan dengan pesatnya perputaran dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya kesejahteraan umat pun berbanding lurus dengan perluasan wilayah Islam. Hal terpenting lainnya yang dilakukan pemerintahan Utsman bin Affan adalah pembukuan Al-Quran. Tim penulis menulis ulang berdasarkan perintah Utsman atau yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Utsman mengalami dinamika hebat menjelang akhir masa pemerintahannya. Yang paling besar adalah munculnya pemberontakan yang dilakukan orang-orang luar Madinah. Para pemberontak menuding sang khalifah telah berbuat nepotisme karena mengangkat pejabat dengan posisi strategis dari kerabat-kerabatnya. Utsman syahid setelah para pemberontak mengepung kediamannya saat dirinya sedang membaca Al-Quran dan berpuasa. Beliau wafat dalam usia 80 tahun pada 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi, yakni setelah 11 tahun lamanya Utsman memerintah. Khalifah Ali. Peristiwa terbunuhnya Utsman menjadi awal dari masalah-masalah besar di kemudian hari. Mayoritas muslimin mendesak Ali bin Abi Thalib agar bersedia dibaiat demi situasi kondusif Madinah. Akhirnya Ali terpilih sebagai khalifah keempat. Ali bin Abi Thalib berjuang ekstra keras untuk meneguhkan stabilitas politik di seluruh wilayah Islam. Beliau mendapatkan pertentangan dari Aisyah binti Abu Bakar dan selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang menuntut untuk segera menindak para pemberontak yang membunuh Utsman. Ali belum mau menyerahkan para perusuh karena ingin membuat situasi kondusif dulu, mengingat jumlah perusuh ribuan orang. Aisyah didukung sejumlah sahabat termasuk Jubair bin Awam. Kemudian Aisyah lalu pindah ke Basrah, Irak guna menggalang kekuatan. Ali lantas memimpin sejumlah pasukan ke kota itu. Ada 2 sumber tentang permulaan perang terbuka. Pertama, peranan Abdullah bin Saba, pendiri Syiah. Waktu itu dialog terus dilakukan antara pihak Ali dan Aisyah. Namun di tengah kegelapan malam,
Ibnu Saba menyerang pengikut Aisyah. Simpatisan Aisyah mengira kubu Ali memulai keributan. Sementara Ali sendiri mendapatkan berita dari pengikut Ibnu Saba, simpatisan Aisyah telah menyerbu secara tiba-tiba. Kedua saat berjumpa, Ali bin Abi Thalib mengingatkan Zubair, "Ingatkah Anda ketika Rasulullah berkata kepada Anda, engkau akan memerangi aku dengan cara yang tak adil?" Mendengar itu, Zubair tersadar. Ia lantas kembali ke Aisyah dan menyatakan mundur. Awalnya para pengikut Aisyah hendak meletakkan senjata, tapi tiba-tiba seorang pengikut Ali terkena lesatan anak panah. Ali sempat menyeru para pengikutnya agar tak membalas, namun mereka kian tak sabar. Kontak senjata pun tak terelakkan. Saat keributan mereda, Aisyah keluar dari tendanya. Ia diusung dalam sebuah pelangkin yang diletakkan di atas unta besar. Itulah mengapa pertempuran di Bashrah ini dinamakan Perang Jamal atau Perang Unta. Melihat Aisyah diusung, Ali berteriak agar seseorang menebas kaki belakang unta tersebut. Sebab kalau tidak begitu, pertempuran tidak akan benar-benar berhenti. Beberapa hari kemudian, Aisyah dikawal untuk pulang ke Madinah. Baik Ali maupun Aisyah sama-sama menyesalkan keterlibatan mereka dalam Perang Jamal. Kira-kira setahun sesudah Perang Jamal, Ali terpaksa menghadapi Muawiyah bin Abi Sufyan dalam Perang Siffin. Muawiyah merupakan gubernur Syam saat itu, tetapi pengaruhnya di kawasan luar Arab hampir-hampir menyamai khalifah. Gubernur tersebut juga menuding Ali tidak pernah berniat mengadili para pembunuh Utsman. Perang Siffin berusaha diselesaikan dengan damai, yakni jalan arbitrase. Cara itu sesungguhnya bisa dipakai pada zaman jahiliyah. Segolongan tentara Ali kemudian tidak setuju dengan langkah tersebut, apalagi setelah mengetahui kubu sang khalifah diperdaya dalam arbitrase. Tidak puas dengan keadaan itu, mereka pun meninggalkan kepemimpinan Ali dan membentuk kekuatan sendiri. Kelompok inilah yang akhirnya terkenal dengan sebutan kaum Khawarij. Kaum Khawarij tidak hanya mempermasalahkan urusan politik kepemimpinan, tetapi sangat lebih jauh lagi, yakni keislaman dan keimanan. Mereka menjadikan tafsirnya sendiri atas surah Al-Maidah ayat 44 sebagai pegangan. Kalimat terakhir dari firman Allah itu berarti, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Menurutnya, baik Ali maupun Muawiyah justru mengikuti tradisi jahiliyah, yakni tahkim bukan kepada bima anzalallahu. Dalam pandangan Khawarij, kedua orang itu telah berbuat dosa besar sehingga menjadi kafir. Karena telah murtad, darahnya pun dinilai halal untuk ditumbahkan. Ekstremis Khawarij yang dipimpin Abdullah bin Wahab Ar-Rashibi merencanakan pembunuhan terhadap Ali dan Muawiyah. Muawiyah lolos, tetapi Ali bin Abi Thalib syahid dibunuh saat sedang memimpin sholat subuh di Masjid Kufah. Pada tanggal 10 Ramadan 40 Hijriah, masa pemerintah Ali berakhir. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share. Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.